Oke sobat youtuber semua, bertemu kembali bersama saya Ade Junaidi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara melepas kapasitor bank dalam kondisi on secara aman. Nah, kondisi seperti ini biasanya kita alami apabila ada beberapa proses ataupun beberapa mesin motoran yang sedang berjalan yang memanfaatkan fungsi dari kapasitor bank, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk mematikan kapasitor bank tersebut secara keseluruhan ataupun mematikan line utamanya ya. Jadi ini sudah saya siapkan videonya. Saya aktifkan. Oke. Dan ada beberapa hal yang perlu teman catat, bahwasanya ini adalah kapasitor bank. Yang saya maksud adalah kapasitor bank untuk industri dengan kapasitas menengah ke atas ya, atau berkisar antara 500 kVAR ke atas. Dengan power supply biasanya di angka 1 MW atau setara dengan 1000 kW lah. Nah, jadi ini kapasitor ini saya ganti karena ada ada masalah di kapasitor tersebut, di mana kapasitasnya sudah menurun ya. Biasanya kan kalau kita beli yang baru itu kan 100% lah bisa kita bilang kemampuannya. Namun karena sudah dipakai sekitar ini, kalau tidak salah sekitar 3 tahun lah, jadi kemampuannya sudah menurun, dan itu sudah turun di bawah 60% gitu. Jadi sangat tidak bagus kalau menurut saya, karena saya punya standar untuk kapasitor itu setidaknya harus berjalan di kisaran 60-70%. Kalau sudah di bawah itu biasanya harus saya lakukan penggantian. Nah, ini saya playback lagi. Oke. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi ini untuk gambaran sementara kondisi ini tidak mati, kondisinya tidak hidup ya. Jadi hanya line utamanya yang hidup tapi kapasitornya mati. Nah, ini adalah proses pengecekan arus dari masing-masing kapasitor. Jadi tujuan ini dilakukan untuk memastikan apakah saya sudah benar nih mau lepas yang kapasitor tersebut. Ini maksudnya ini proses pengecekan ya. Jadi teman-teman dapat melakukan pengecekan kapasitor hanya dengan melihat dari tegangan yang masuk ke kapasitor dan juga arusnya, jika dilengkapi dengan frekuensi ya. Jadi karena frekuensi juga berpengaruh kalau di kapasitor. Jadi ada 3 hal itu harus bisa dicatat sehingga nanti teman-teman bisa memastikan apakah kapasitor tersebut sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, ini di sini kan ada beberapa informasi ya di panel, di indikator utamanya. Untuk indikator utama tadi itu menggunakan sirkutor TF14 karena di sini ada 14 kapasitor. Untuk kapasitornya sendiri ini saya menggunakan kapasitor ABB buatan Thailand kalau tidak salah. Dengan kapasitasnya itu 60 kVAR pada rank 400 volt. Jadi ini masih proses mencatat sebenarnya, proses mencatat arus tadi ya, karena saya mau ngecek secara keseluruhan. Dan sedangkan untuk yang diganti ini sebenarnya adalah di angka nomor 8 atau step nomor 8. Nah, ini hal yang harus teman-teman perhatikan adalah, pertama, ketika untuk melakukan penggantian itu pastikan tidak dalam kondisi beban penuh gitu ya. Jadi ada beberapa kapasitor yang bisa teman-teman matikan. Misalnya kalau teman-teman ingin melepas satu, setidaknya ada 3 kapasitor lah yang tidak aktif gitu. Sehingga 3 kapasitor atau lebih lah, lebih tepatnya. Sehingga nanti tidak menyebabkan adanya kekurangan daya saat proses penggantian. Oke, ketika bebannya udah sedang atau lebih rendah, itu teman-teman baru bisa lakukan penggantian. Nah, ini di sirkutornya ini kan ada indikator ya mas ya. Di indikatornya ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama itu ada tegangan gitu ya, kayak back ya. Oke. Ada tegangan yang pertama, yang paling umum orang lihat adalah tegangan. Kemudian ada kVAR, kemudian ada nilai dayanya dan juga frekuensi, serta beberapa informasi tambahan lainnya. Nah,
Dari indikator-indikator ini teman-teman bisa memanfaatkan untuk analisa dari kapasitor. Tapi nanti itu kemungkinan akan kita bahas di next video ya. Nah, ini adalah Cosby-nya. Ada banyak hal gitu ya. Ini tegangan ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ada tegangan. Yang masing-masing line-nya itu berbeda. Nah, line yang berbeda ini juga nanti akan berpengaruh juga terhadap kapasitor. Nah, ada arus juga yang bisa teman-teman perhatikan. Cuma arus yang di indikator ini adalah arus untuk keseluruhan kapasitor ya, bukan untuk masing-masing kapasitor. Dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman amati di indikator tersebut. Masing-masing indikator mempunyai tampilan yang berbeda-beda, tapi biasanya tidak lepas dari tegangan, arus, dan juga frekuensi, dan juga Cosby-nya ya. Tergantung dari kecanggihan dari indikator yang teman-teman pakai. Nah, ketika bebannya sudah sudah kita pastikan rendah atau sedang, kemudian kita perhatikan juga di mana sih unit yang akan kita ganti. Nah, kali ini yang akan saya lakukan penggantian adalah di unit 8 atau step 8. Untuk melakukan penggantian di unit 8, karena ini videonya sudah kepotong ya, ketinggalan gitu. Jadi teman-teman harus mematikan beberapa kapasitor gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ingin mengganti nomor 8, matikan di nomor 8 ini, di circuit breakernya. Circuit breaker nomor 8 dimatikan, kemudian yang di sebelahnya juga dimatikan. Mengapa yang sebelahnya ini dimatikan? Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengamankan teknisi ini. Nah, di sini saya ditemanin oleh salah satu teman teknisi ya, yang membantu saya dalam proses penggantian kapasitor bank ini. Nah, oke. Jadi misalnya tadi nomor 8 itu 2 ya, mungkin nomor 8 sama 9 itu dimatikan. Namun apabila teman-teman mengganti dia nomor 9, otomatis teman-teman mungkin harus mematikan di nomor 8, kemudian nomor 9, juga nomor 10, karena kiri kanannya bisa membahayakan teknisi tersebut. Jadi seperti ini kan, karena proses membuka bautnya ini susah, takutnya ketika menarik atau ketika memutar kunci mengenai konduktor dari kontaktor yang ada di sebelahnya, sehingga nanti bisa menyebabkan teknisi tersebut tersetrum. Hal lain yang harus teman-teman perhatikan selain mematikan tadi, setelah dimatikan teman-teman harus melakukan pengecekan di kawasan ini kabelnya, di kabel yang masuk ke kapasitor ya, karena biasanya setelah dimatikan kapasitor itu masih menyimpan tegangan. Nah, tujuan pengecekan tersebut adalah untuk memastikan tidak ada tegangan lagi di kapasitor. Bisa menggunakan kapasitor, maksudnya bisa menggunakan test pen ataupun juga alat lainnya yang berhubungan dengan pengecekan tegangan, kayak multimeter ataupun alat lainnya lah yang biasa teman-teman gunakan. Walaupun sebenarnya kapasitor ini dilengkapi dengan sistem discharging ya, biasanya ada resistor yang digunakan untuk menghilangkan tegangan yang ada di dalamnya, namun pengecekan tersebut kita lakukan untuk tujuan safety. Jadi kadang kita takutkan sistem dischargingnya rusak sehingga masih menyimpan. Ketika teman-teman tidak melakukan pengecekan tersebut, maka bisa dipastikan nanti teman-teman bisa tersetrum di situ kalau ada kegagalan di dischargingnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah proses pelepasannya. Jadi ketika sudah kita anggap aman, proses pelepasan kabelnya bisa teman-teman lakukan. Dan jangan lupa juga untuk mengembalikan namanya bautnya pada posisinya, karena takutnya kalau teman-teman bawa ke tempat perbaikan nanti hilang ataupun sebagainya. Tapi itu hanya saran dari saya sih. Kalau teman-teman ingin bawa pulang juga nggak masalah. Oke. Selain itu apa lagi ya? Selain itu ada beberapa faktor lain. Salah satunya adalah jangan pernah membiarkan teman Anda sendirian ketika melakukan penggantian online seperti ini. Karena nanti takutnya ya, ketika tidak ada teman di situ, ada bahaya
tidak ada yang bisa menyelamatkan teman tersebut atau teknisi tersebut. Nah, tujuannya itu tadi sebenarnya untuk antisipasi ketika ada kegangguan di situ, teman yang satunya bisa mengamankan. Nah, ini ada bodinya ya. Jadi bagian bodi juga dilepaskan bautnya. Selain itu juga pastikan juga busbar yang ada di panel ini jauh dari jangkauan teman-teman teknisi. Jadi kalau misalnya terlalu dekat, jangan memaksakan diri untuk melakukan penggantian saat kondisi online. Oke, dia bingung kayaknya. Oke ya, jadi setelah depan dilepas, kemudian tinggal kita berbalik ke bagian belakang, karena di bagian belakang itu juga harus dilepas juga. Oke, nah ini teman teknisi sedang menuju ke bagian belakang untuk melepas di bagian belakangnya. Oke, mungkin kalau untuk pelepasannya simpel aja ya. Ketika tadi sudah terlepas semua, kita busbarnya sudah aman. Nah ini kita bisa lihat ya. Ini apa namanya? Kapasitor yang dipakai ini adalah kapasitor ABB produk Thailand tadi. Nah ini baru bisa dilepas. Ketika sudah aman baru bisa ditarik. Nah seperti itu. Oke, sangat simpel, cuma perlu kehati-hatian yang sangat khusus karena ini melibatkan tegangan listrik bertegangan tinggi gitu ya. Nah, oke, untuk teman-teman semua ya yang sudah menonton video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan nanti di next video kita akan bahas tentang analisa dari kapasitor bank. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kapasitor bank kita ini perlu diganti atau sudah mengalami penurunan kemampuannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa juga request tentang tutorial lainnya. Dan jangan lupa terus dukung video ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di next video.